Manuver baru dilakukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS di saat polisi melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Di hadapan Komisioner Komnas HAM, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa merasa dikriminalisasi atas penelitiannya yang menguji ijazah sarjana UGM milik mantan Presiden Joko Widodo. Roy mengaku tergerak untuk meneliti ijazah Jokowi atas permintaan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, namun berujung ditersangkakan atas laporan Jokowi. Imbas status tersangka, mantan Menpora itu menganggap terjadi pelanggaran HAM berat karena dicegah bepergian ke luar negeri dan wajib lapor ke polisi. Konfirmasi kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi. Ya, selaku ahli, dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Narasi dikriminalisasi tersebut dibantah kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Menurut Rifai, Roy Suryo CS diduga telah melakukan fitnah dan penghinaan terhadap mantan Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu sepanjang Januari hingga April 2025 lalu. Rifai memandang Roy Suryo CS hanya membangun alibi pembelaan sebagai peneliti atau kegiatan akademis setelah dilaporkan Jokowi ke polisi. Yang kami laporkan adalah peristiwa di sosial media sejak Januari hingga April 2025, di mana terdapat 31 objek yang melakukan fitnah dan penghinaan kepada Pak Jokowi secara konsisten dan bertubi-tubi, di mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam rangka penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu silakan dilihat langsung di dalam link-linknya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penelitian ataupun kegiatan akademis. Itu faktanya ya. Baru setelah kami laporkan di 30 April, beberapa bulan kemudian mereka merubah strategi mengklaim diri sebagai peneliti. Kami memandang itu sebagai alibi pembelaan yang dibangun yang sebenarnya tidak ada kaitan ya ini dengan penelitian. Sebagai contoh aja kalau kita ikuti dari 31 objek. Bagaimana mungkin sebagai peneliti kalau kata-katanya nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Apa itu kok kalimat-kalimat penelitian gitu ya. Di samping juga di 31 objek itu tidak ada loh mereka mengklaim sebagai peneliti. Justru setelah kami laporkan sebagai wujud pembelaan mereka membangun alibi sebagai peneliti. Alih-alih membangun narasi dikriminalisasi, Roy Suryo CS diminta untuk fokus menghadapi proses hukum yang selangkah lagi memasuki babak akhir, yakni pengadilan. Rifai juga berharap proses hukum bisa menjadi jawaban atas gaduh tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan ke Jokowi berakhir dan tak lagi membuat masyarakat terprovokasi. Tim Liputan, Metro TV. Iya Bang, apa yang kami laporkan kepada Komnas HAM itu pertama adanya relasi kuasa. Bahwa Pak Joko Widodo itu masih memiliki kendali yang sangat kuat terhadap kepolisian. Bagaimana penyidikan ini menjadi tanpa bias, ya, berlaku adil kalau pelapor itu masih memiliki kendali yang sangat kuat. Bahkan Dirkrimumnya saja, ya, Kombes Iman Imanuddin beserta penyidik yang memeriksa kami itu Rosadi itu dengan enteng dipanggil, diperintah-perintah. Terus di mana ini penyidikan yang bagaimana seperti ini? Oleh karena itu harusnya Propam itu harusnya tanpa laporan ini melihat seperti ini. Apakah ini penyidikan yang fair? Harusnya progresif Propam ini. Begitu loh, kalau Propam berani, kan begitu. Ya, berikutnya apa yang kami laporkan adalah ya dengan semena-mena pihak Pak Jokowi itu menuduh kami bukan peneliti, tidak pernah melakukan penelitian. Padahal ya bidang yang sama itu sudah saya teliti.
banyak jurnal saya ya sejak tahun 2004, 2002, 2003 bahkan di jurnal Media Teknik UGM itu sudah ada. Tetapi tadi saya dengarkan ya Bang Rifai ya seorang pengacara Joko Widodo dengan enteng begitu loh mengatakan mereka bukan peneliti. Makanya Google dulu, Google gitu loh. Jurnal saya saja sudah ada di Media Teknik UGM bersama Profesor Dr. Adi Susanto pada tahun 2002-2003. Oke. Ya Baik, Bang kok Rismon. enak banget gitu loh. Dengan semena-mena ini bukan penelitian. Terima kasih Bang, begitu Bang. Itu yang sebenarnya melatar belakangi pengaduan ke Komnas HAM ya, karena peneliti yang saat itu dihadirkan sebagai saksi dan ahli seharusnya tidak boleh ditersangkakan. Bang Ade, sebenarnya bagaimana respon Pak Jokowi terhadap manuver yang dilakukan oleh Bang Rismon dan teman-teman? Kita tahu mulai dari permintaan gelar perkara khusus, kemudian permintaan uji lab for independent hingga pengaduan ke Komnas HAM kemarin. Bagaimana respon Pak Jokowi, Bang Ade? Ya, kalau respon Pak Jokowi, saya sih bisa katakan bahwa pastinya untuk terkait Komnas HAM dan lain-lain sebagainya, tentunya itu kan hak daripada Bang Rismon dan Bang Roy ya untuk melakukan itu ya, melakukan pengaduan, menghadap ke instansi manapun, itu hak dari warga negara untuk melakukan dalam rangka pembelaan dirinya terhadap kasus yang telah dijalaninya, terutama bahwa status tersangka saat ini tentunya akan mengundang reaksi pembelaan yang lebih progresif terhadap tersangkanya Bang Rismon dan juga Roy Suryo CS lah. Tetapi ada satu hal yang pengen saya klarifikasi kepada Bang Rismon yang menyatakan bahwa kita menyebut Bang Rismon bukanlah seorang peneliti. Saya rasa itu tidak seperti itu. Yang dikatakan Bang Rifai yang saya dengar tadi bahwa persesuaian alat bukti, ya ini perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia juga. Persesuaian alat bukti antara kejadian peristiwa mulai dari April ya Januari sampai dengan April setelah dibukanya pelaporan terhadap Bang Rismon dan Bang Roy serta Dr. Tifa, itu adalah persesuaian alat bukti di mana ya pada saat itu belum ada penelitian buku yang disampaikan Bang Rismon, karena kan Bang Rismon saya tahu nih bahwa yang dikategorikan penelitian beliau itu pastinya buku yang diterbitkan yaitu Jokowi's White Papers. Tetapi jauh sebelum itu bahwa ada peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Pak Insinyur Joko Widodo melalui kuasa hukumnya, sehingga kita tim hukum juga melihat peristiwa itu, bukan melihat bahwa menjustifikasi bahwa seorang Bang Rismon bukanlah seorang peneliti, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu perlu diklarifikasi bahwa yang disampaikan rekan kami itu Anda bukan sebagai seorang peneliti, tetapi persesuaian alat bukti antara peristiwa pidana yang dilakukan oleh Bang Rismon yang sampai saat ini Polda Metro sudah menetapkan tersangka, berarti ada peristiwa pidana, sehingga itu yang dikomentari bahwa jauh sebelum adanya buku Jokowi's White Papers. Begitu kira-kira Bang Iqbal yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik. Baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2, sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung.